Dan diri untuk menerima firman Tuhan, kita masuk dalam doa bersama-sama, kita mempersiapkan hati kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu Tuhan, bahwa Engkau baik bagi kami. Sungguh merupakan suatu kenyataan yang tak dapat disangkal oleh siapapun juga. Kami berterima kasih untuk semua itu, dan sekarang kami membawa kehidupan kami di bawah kaki Dikau Tuhan, untuk duduk mendengarkan firman-Mu yang akan mengajarkan kami jalan kehidupan yang sebenarnya. Dan biarlah urapan Roh-Mu yang suci menolong menyertai kami Tuhan, menjauhkan kami dari segala gangguan godaan yang bisa mengganggu jalannya pemberitaan firman. Saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama, banyak kebutuhan kami, tapi kami percaya dalam firman-Mu, Engkau sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada, bahkan memperbaiki yang rusak, menolong kami untuk semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan. Segala rencana kehidupan kami di dalam firman-Mu kami mau sesuaikan Tuhan, supaya jangan ada satu yang kami lakukan di luar firman-Mu, tapi biarlah kehidupan kami benar-benar merupakan kehidupan yang terpimpin oleh Dikau Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman ini ya Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Duduklah dengan tenang. Saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan lanjut mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan menguasai seluruh kehidupan kita, terutama perhatian kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Kita berada pada Wahyu Fatsal yang ke-18. Wahyu Fatsal yang ke-18. Dalam pengajaran tabernakel, Wahyu Fatsal 18 berada dalam tanda buli-buli emas yang berisi manah. Bicara tentang wadah, tentang tempat, yaitu kehidupan kita ini tergantung kita mau isi apa. Hidup kita ini mau diisi dengan apa. Kehidupan kita merupakan suatu wadah yang menjadi pertanyaannya, yaitu kita mau isi dengan apa kehidupan kita ini. Itu sebabnya dalam kesempatan firman disampaikan benar-benar harus kita gunakan, sebab wadah ini kehidupan kita tidak bisa menjadi kosong, tapi kehidupan kita harus ada isinya, harus ada isi. Iblis sangat mengincar semua kehidupan yang kosong untuk kemudian akan diisi dengan perkara-perkara yang jahat, yang membuat kehidupan manusia tambah berantakan dan hancur. Marilah kita dalam kesempatan malam hari ini duduk dengan tenang dan kita membawa kehidupan kita untuk diisi oleh Tuhan dengan firman-Nya, dengan Roh-Nya yang suci dan dengan kasih-Nya. Ini isi yang sesungguhnya untuk kehidupan rohani kita ini. Puji Tuhan. Untuk sidang jemaat saya ingin mengumumkan perkembangan persiapan kita untuk pelayanan kebaktian pasca persekutuan. Kita bersama panitia sudah sedang dalam persiapan doa puasa kita sudah jalankan, dan dalam daftar saya menemukan, saya mendapat melihat bagaimana perhatian saudara-saudara sekalian dalam berdoa rantai maupun dalam berpuasa setiap hari. Ini harus kita terus jalankan, dan saya anjurkan bagi saudara-saudara untuk memberikan hidup kepada Tuhan dan begitu tergerak segera secepatnya menggabungkan diri
dalam kegiatan baik doa maupun puasa. Sebagaimana saya sudah beritahu pada waktu yang lalu di dalam doa puasa, berdoa tanpa puasa boleh, tapi puasa harus disertai dengan doa. Ya, sebab itu mari kita mengambil waktu. Umpamanya saudara mau ambil waktu berpuasa 1 hari, boleh. Saya lihat di dalam daftar saya banyak yang saudara ambil tiap minggu sekali, itu bagus sekali. Tapi umpamanya dalam sekian hari, 60 hari lebih kita akan persiapan, masih waktu persiapan ini, saudara ambil 1 hari untuk berdoa berpuasa, itu pun sangat bagus juga, dan Tuhan akan tetap memakai kehidupan kita sekalian. Berdoa sehari saudara ambil 1 jam, saudara sudah mencatatkan nama, lanjutkan doa itu setiap saat di mana saudara sudah pilih untuk melayani Tuhan. Dalam 1 jam itu melayani Tuhan dalam doa berpuasa, indah sekali. Kita mempunyai beban dan rasa tanggung jawab untuk jiwa-jiwa dan sidang jemaat yang waktu sudah sangat singkat ini, masih banyak jiwa yang belum terselamatkan. Kita mempunyai beban dan rasa tanggung jawab untuk jiwa-jiwa ini, apalagi kalau jiwa-jiwa ini adalah anggota keluarga kita sendiri. Kebaktian pasca persekutuan ini usaha Tuhan untuk menyelamatkan manusia pada umumnya. Kita sudah dalam pelaksanaan persiapan ini, panitia sudah mengerjakan banyak pekerjaan, mereka sudah capai, mereka sudah mengirimkan undangan-undangan, dan saya percaya ada yang sudah sampai undangan itu, ada yang masih dalam perjalanan dengan pos dan sebagainya. Kita mendoakan menyertai undangan yang sudah dilayangkan ini, agar undangan-undangan ini bisa sampai pada alamat-alamat yang dituju dalam alamat surat-surat itu. Kemudian pengurusan yang lain yang saya dapat sampaikan kepada saudara, bahwa izin sudah keluar, izin pelaksanaan sudah keluar hari ini, sudah diterima. Jadi kita tinggal terus berdoa. Panitia sudah bekerja dan begitu banyak pertolongan Tuhan, izin sudah keluar, dan kita terus mendoakan agar pelaksanaan ini jangan ada halangan yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa sementara waktu ini tinggal sedikit. Akomodasi sebagian sudah terjawab, cukup banyak saya lihat sebagian, tapi masih sebagian sudah terjawab. Tuhan tolong bang, saudara-saudara yang mungkin ingin menerima tamu-tamu di rumah-rumah saudara, silakan mempersiapkan diri untuk bisa melayani tamu-tamu itu dengan senang hati, tidak ada paksaan. Sebab kita bersama-sama dalam pelayanan ini mengatasi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Dari tempat kebaktian, Hotel Westing juga sudah mendapat persetujuan dan dapat digunakan pada kesempatan yang akan datang. Marilah kita mendoakan semua ini agar jangan terjadi suatu perubahan-perubahan yang merugikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan itu. Inilah yang bisa saya umumkan sampai pada saat ini. Pengumpulan dana sudah kita terus jalankan, sudah ada saudara-saudara yang mengambil bagian dalam pengumpulan dana. Biasanya mengambil setiap saat dia ada berkat, dia sisihkan dan dia kumpulkan, storkan kepada panitia. Dalam hal ini KMI yang sudah baku untuk mengatur dan melaksanakan segala sesuatu kegiatan kabar mempelai ini. Kita mendukung kegiatan panitia. Jangan kita biarkan hanya panitia yang bekerja, tapi marilah kita bekerja bersama-sama. Dalam bekerja, setiap bidang dalam kepanitiaan ini selalu ada dalam kaitan bekerja. Ini sistem tubuh. Jadi tidak ada pemisahan yang kemudian sangat terpisah, tetapi ada pemisahan, tetapi masing-masing dalam kesatuan. Kita sidang jemaat, mari kita mendukung mereka. Seandainya suatu kegiatan dari bidang apapun yang dapat kita bantu, bantulah dengan segenap hati. Puji Tuhan.
Kemudian kabar yang lain juga yang perlu saya sampaikan kepada sidang jemaat untuk didoakan dan untuk dibantu, yaitu bahwa nanti pada tanggal 4 Mei yang akan datang, Sekolah Alkitab Lempinel akan dibuka di Surabaya. Angkatan yang ke-24 kalau saya tidak salah. 23, 24, tanggal 4 Mei. Sebelum saya mengumumkan ini, pelamar sudah sekian banyak. Sudah beberapa puluh yang sudah mendaftarkan diri sebelum saya menyampaikan pengumuman ini, sehingga dengan melihat begitu banyak perhatian dari umat Tuhan untuk mengikuti sekolah ini, maka saya tidak harus berdiam, tetapi dengan talenta yang Tuhan berikan kepadaku untuk melaksanakan sekolah ini bersama seluruh sidang jemaat, saya harus membuka kesempatan ini. Saya tidak tahu sejauh mana kita dapat menjangkau nanti. Waktu yang ada ini sangat singkat. Ini pun nanti mungkin dipersingkat 7 bulan atau 9 atau sampai 9 bulan. Sebab rasanya begitu banyak permintaan dari daerah-daerah. Pada angkatan lalu masih belum kita bisa menjangkau, memenuhi permintaan dari daerah-daerah. Sampai hari ini masih banyak permintaan tenaga untuk daerah-daerah. Puji Tuhan. Sebab itu dukunglah dalam doa rencana-rencana ini, biar Tuhan yang melaksanakan segala sesuatu di dalam kita. Puji Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-18. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-18, judulnya Jatuhnya Babel, dan Babel tidak akan bangkit lagi. Dua judul yang saudara temukan dalam Fatsal ini. Dua judul. Judul pertama ayat 1 sampai dengan 20, Jatuhnya Babel. Ini aja sudah mengerikan. Judul ini sudah mengerikan, Jatuhnya Babel. Kemudian ayat 21 sampai 24, Babel tidak akan bangkit lagi. Lebih mengerikan lagi. Jadi Fatsal ini Fatsal yang sangat mengerikan. Sebab itu mari kita mau ikuti ini supaya kita jangan terbabit di dalamnya. Dan itulah memang bahagian yang merupakan rencana Allah buat kita. Dalam ayat 4, tolong ayat 4 ini untuk kita pegang sungguh-sungguh. Ayat 4. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata. Ya, suara lain dari surga berkata. Pergilah kamu, hai anak umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, ayat 5. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ya, terima kasih. Situasi di sini sama dengan situasi Sodom dan Gomora. Sama. Situasinya sama dengan Sodom dan Gomora. Dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi situasi sama dengan Sodom dan Gomora, tetapi ukuran besarnya Babel ini jauh lebih besar. Sebab hukuman atas Sodom dan Gomora itu masih baru merupakan setitik api dari api yang akan dicurahkan di akhir zaman. Penghukuman atas Babel ini. Tetapi kualitas dosanya, saudara-saudaraku, ukuran dosanya sudah meningkat sampai di hadapan Tuhan, sudah sampai ke langit. Dan kalau kita lihat keadaan kita sekarang sebenarnya sudah melampaui dosa Sodom dan Gomora.
keadaan kita sekarang sudah melampaui dosa Sodom dan Gomora. Sudah dalam kitab Nabi Yehezkiel, pasal yang ke-16. Kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-16. Ayat yang ke-46. Kakakmu yang tertua ialah Samaria. Ya, kakakmu yang tertua adalah Samaria. Yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu, dan kakakmu yang termuda ialah Sodom. Yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan. Ya, kecongkakan. Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ya, itu dosa Sodom dan Gomora. Ayat yang ke-51. Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu. Ya, Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu. Terus. Bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua. Ya, engkau sudah membuat kekejian lebih besar dari mereka berdua. Terus. Sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini masih dalam zaman Nabi Yehezkiel, dosa Sodom dan Gomora itu sudah berlipat ganda, sudah 2 kali lipat, sudah sedikitnya 2 kali lipat. Itu zaman Yehezkiel. Kalau kita lihat setiap hari dosa bertambah. Zaman sekarang dibanding dengan dosa zaman Sodom dan Gomora, ini sudah benar-benar manusia ini sudah jauh tenggelam di dalam lautan dosa yang memang tidak mungkin timbul kembali. Sudah begitu dalam. Dan kalau kita sekarang dari dasar lautan jatuhan manusia dalam dosa ini masih bisa mendengar firman yang dapat mengangkat kita dari dasar lautan dosa itu, maka ini benar-benar kemurahan Tuhan. Jadi semoga dalam ayat-ayat ini Yehezkiel pasal 16, saudara perhatikan bagaimana dosa sekarang sudah bertambah hebat. Dosa sudah bertambah hebat. Dalam kitab Kejadian dosa Sodom dan Gomora kita lihat sudah begitu dahsyat. Apalagi sekarang ini. Kitab Kejadian pasal 19. Kitab Kejadian pasal 19. Dosa Sodom dan Gomora itu Kitab Kejadian pasal yang ke-18 ya. Kitab Kejadian pasal 18 dan 19 ini tentang Sodom dan Gomora. Ayat yang ke-20. Sungguhlah kota yang di sana. Pasal 18 ayat 20. Pasal 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Sangat berat dosanya. Terus, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah
berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku berkeluh atau tidak? Telah sampai kepadaku atau tidak? Terus aku hendak mengetahuinya. Aku hendak mengetahuinya. Jadi dosa ini, saudara-saudaraku, gerakan dosa ini sudah begitu hebat. Dalam Wahyu pasal yang ke-18 diulangi lagi istilah itu. Dosa itu diulangi lagi. Sementara dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga disebutkan jenis hukuman yang akan jatuh, yang sudah jatuh atas Sodom dan Gomora, itu akan jatuh kembali pada dunia akhir zaman ini. 2 Petrus pasal 3 lebih baik dibaca, saudara-saudaraku, untuk kita nanti berbicara tentang Wahyu 18 ini bisa melihat bagaimana kita benar-benar ditolong oleh Tuhan lari dari Babel ini. 2 Petrus pasal 3 mulai ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Di mana janji tentang kedatangannya itu? Ya, ini yang kita sedang beritakan. Yesus akan datang kembali. Jelas kita menghadapi pengejek-pengejek yang langsung mengejek soal hari kedatangan Tuhan. Di mana kedatangan Tuhan itu? Terus sebab sejak bapa-bapa leluhur kita sebab bapa-bapa leluhur kita meninggal, segera sesuatu tetap seperti semula. Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan berita kedatangan Tuhan, yang selalu mengatakan sudah dekat. Sejak dari Tuhan Yesus dulu dia memberitakan Injil, dia katakan sudah dekat. 2000 tahun lalu Tuhan sudah katakan sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat. Orang-orang yang mendengar itu menterbalikkan fakta. Itu kan suatu keadaan yang gak benar katanya. Dari dulu sampai sekarang kok tidak ada. Mana kedatangannya itu? Yang sebenarnya harus kita sadar, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan katakan sudah dekat, apalagi hari ini. Harusnya kita berpikiran demikian, bukan berpikiran kebalikannya sebagai pengejek. 2000 tahun lalu belum datang-datang, ya sekarang juga nggak datang. Ini mengejek. Harusnya kita berpikir, kalau 2000 tahun lalu Tuhan katakan sudah dekat, apalagi sekarang. Mari baca terus. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Terus, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini zaman Nuh. Ini fakta. Zaman Nuh. Bumi yang pertama di mana manusia hidup hanya daging jua adanya. Bumi zaman Nuh itu manusia hidup hanya daging jua adanya. Itu sebabnya Tuhan membinasakan semua daging itu. Terus, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Ya, jadi sekarang ini bumi yang ada ini tidak untuk dibinasakan dengan air lagi, tetapi dengan api. Bumi yang ada ini disimpan untuk dibinasakan dengan api, tidak lagi dengan air seperti zaman Nuh, tetapi seperti zaman Lut. Jadi kita lihat dosa itu diungkapkan kembali, hukumannya juga dinyatakan seperti zaman Nuh.
bumi yang ada sekarang ini akan dihukum dengan api pada hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik, orang-orang jahat. Jadi hukuman atas Sodom dan Gomora itu sebetulnya harusnya belum terjadi. Itu hanya sebahagian kecil, saya katakan aja setetes api saja yang jatuh atas Sodom dan Gomora. Api penghukuman akhir zaman. Penghukuman atas Sodom dan Gomora itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa Sodom dan Gomora ini benar-benar akan dibinasakan. Dunia yang sekarang ini akan dibinasakan. Tuhan tunjukkan seperti Sodom dan Gomora itu. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 6. 2 Petrus pasal 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi hukuman atas Sodom dan Gomora itu peringatan untuk kita yang hidup zaman sekarang ini, bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini seperti Tuhan sudah menghukum Sodom dan Gomora. Dosanya saya sudah tidak tahu berapa kali lipat. Zaman Yehezkiel aja sudah sedikitnya 2 kali lipat. Zaman Yehezkiel sudah 2 kali lipat. Sekarang kita tidak tahu lagi berapa kali lipat dosa zaman Sodom dan Gomora. Jadi kalau kita baca dosa Sodom dan Gomora itu sudah sangat mengerikan. Dosa dunia sekarang ini digambarkan bagaikan Babel, kota yang besar itu. Begitu najis, begitu jahat. Tidak ada tempat untuk bersenang-senang sebenarnya di Babel yang besar sekarang. Mari kita akan memeriksa pasal 18 ini. Pasal 18. Pasal 18 dan pasal 17. Pasal 18, pasal 17 ini ada kaitan. Pasal 17 rubuhnya tahta Babel ini. Rubuhnya tahtanya Babel. Tempat duduknya Babel ini runtuh. Hancurnya tahta kekuasaan penguasa dunia ini nanti. Ini Wahyu pasal 17. Penguasa-penguasa ini nanti akan kehilangan kedudukannya. Akan terjadi, saudaraku, perebutan kekuasaan. Saudara-saudaraku, dan itu diikuti pasal 18. Ini hancurnya dalam ayat 1 dan 3. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat 1 dan ayat 3 ini. Ayat 1 dan ayat 3. Hancurnya sistem ekonominya Babel dan sistem politiknya Babel. Ini hancur. Mari kita baca. Wahyu 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ya, bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Terus, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ya, ayat 3 perhatikan. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, perhatikan. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Ya, ini saudara-saudaraku, hancurnya politik dunia ini. Raja-raja di bumi, saudara-saudaraku, sudah gugur. Dalam ayat dikatakan raja-raja di bumi. Dalam ayat-ayat selanjutnya nanti disebutkan bagaimana mereka meratap. Baca terus.
Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsu. Iya, jadi raja-raja dan pedagang-pedagang ini nanti menjadi sasaran dari kehancuran pasal 18 ini. Raja-raja yang menguasai politiknya dunia ini, pedagang-pedagang yang memegang sistem ekonomi dunia ini. Dalam ayat-ayat selanjutnya bisa dibaca nanti bagaimana dasarnya kejatuhan ini. Haleluya. Mari kita sekarang mau membawa kehidupan kita bagaimana seharusnya. Ada 2 berita besar sampai dengan ayat yang kelima. Ada 2 berita besar. Ada 2 berita besar. Berita pertama ayat 2. Berita pertama adalah berita kerubuhan, robohnya kota Babel. Ini berita besar, kota besar itu. Berita yang kedua ayat 4 dan ayat 5, sebetulnya beberapa ayat selanjutnya, ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Berita penyelamatan. Berita penyelamatan umat Tuhan. Ayat 4, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Ini berita penyelamatan. Mari kita akan memeriksa hal ini, saudara-saudaraku. Kita periksa yang pertama lebih dahulu tentang robohnya Babel. Robohnya Babel. Ayat pertama lebih dahulu kita lihat. Sebelum berita robohnya Babel ini, kita membaca di sana tampilnya seorang malaikat turun dari surga. Tampilnya seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ini tampilnya satu pribadi, disebut malaikat turun dari surga dengan berita. Saudara-saudaraku, kita periksa tentang malaikat. Sini disebut dia adalah malaikat terang. Dia adalah malaikat terang. Dan malaikat ini malaikat yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, dia mempunyai kekuasaan besar. Di dalam Alkitab kita sudah harus bisa melihat tentang tampilnya gereja Tuhan yang seharusnya sudah bercahaya. Ini tampilnya satu pribadi yang bercahaya. Dalam Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 1 ayat 20 dicatat dulu. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-20. Ayat 12 dan ayat yang ke-20. Di sini ada satu kehidupan yang bercahaya. Ayat 12, tolong dibaca. Wahyu pasal 1 ayat 12 dan ayat yang ke-20. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya, 7 kaki dian dari emas. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ya, serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, terima kasih. Saudara lanjut baca sampai ayat 16 di rumah. Ini Yesus Kristus.
tampil bersama 7 kaki dian. Saudara-saudaraku, Yesus tampil bersama 7 kaki dian. Ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Ya. Dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Iya, ini bintang dan malaikat. Bintang ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi di sini disebutkan 7 malaikat terang bagaikan bintang bersama sidang jemaat yang mempunyai berita, yang mempunyai isi yang bercahaya. Puji Tuhan. Saya mohon supaya kita mempersiapkan diri. Hal ini sangat serius untuk didengar, saudara-saudaraku. Jangan kita tergoda dengan perkara-perkara yang lain, tapi mari, ini hal yang sangat serius. Yang tadi saya bicara pertama, kita melihat sekarang kehidupan kita ini isinya apa? Kehidupan kita ini isinya apa? Kalau kehidupan kita ini isinya sesuatu yang tidak bersinar, tidak bercahaya, nanti akan benar-benar menyesal. Sebab ayat 2 dan ayat 3 Fatsal 18 ini sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi lebih dahulu Tuhan tampilkan pribadi yang nanti akan bercahaya. Saya singkat saja, saatnya nanti gereja Tuhan sudah harus bercahaya. Saat dunia ini akan masuk dalam hukuman, gereja Tuhan sudah harus tampil dalam keadaan bersinar. Jemaat seluruhnya, di jemaat adalah gembala dan seluruh sidang jemaat bagaikan bintang dan kaki dian. Semua bercahaya, semua dalam keadaan bercahaya. Tidak ada lagi yang tidak akan bercahaya. Itu artinya sidang jemaat dalam keadaan memiliki kuasa yang besar dari Allah, kuasa Urim dan Tumim. Suatu sinar, suatu ketetapan hukuman yang akan dinyatakan. Saudara-saudaraku, pada waktu itu tidak ada yang rahasia lagi. Di dalam tubuh Kristus semua bercahaya. Di dalam tubuh Kristus semua bercahaya. Tidak ada yang gelap. Dosa yang sekarang disembunyikan, saudara-saudaraku, itu akan membuat bagian anggota tubuh itu akan terlepas dari tubuh Kristus. Sebab dia tidak bisa berada dalam tubuh yang bersinar bercahaya itu. Kalau sekarang ini dosa ini disembunyikan, dosa ini tidak diselesaikan dengan Tuhan, saudara-saudaraku, di saat gereja Tuhan ditampilkan dengan berita yang sangat besar ini, berita kelepasan dari umat Tuhan, berita hukuman atas dunia ini, orang-orang yang masih memelihara, menyembunyikan dosa di waktu itu akan benar-benar dipermalukan. Jadi keadaannya seperti Yesus yang mengetahui seluruh keadaan manusia sampai di dalam hati batin manusia. Tidak ada hal yang bisa disembunyikan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya sekarang penyucian firman harus lebih mendalam sampai di dalam hati manusia. Iri hati, dengki dan sebagainya jangan dipertahankan. Sebab pada waktu itu semua akan dibukakan. Semua akan dibukakan. Dan kalau kita sekarang mengerti bagaimana Tuhan bekerja buat kita sekarang mempersiapkan firman untuk kehidupan kita, menempati di dalam hati kita, ini kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku, Ibrani pasal 4, kita lihat ini keadaan dari gereja Tuhan nanti. Ibrani pasal yang keempat, Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Ibrani 4 ayat 12 dan 13.
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Iya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini firman Allah masuk sampai di dalam hati untuk mengerjakan operasi yang sangat tajam sampai di dalam pikiran hati kita. Sampai di dalam pikiran hati kita. Kalau firman itu datang, saudara-saudaraku, dia akan mengorek terus sampai di dalam hati, pikiran hati kita. Jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum itu disucikan oleh Tuhan. Bagaikan pisau operasi. Dia mengoperasi segala sesuatu yang tidak benar. Untuk kemudian ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Terima kasih. Jadi firman Allah disampaikan ini ada berita untuk membuka keadaan kita. Firman Allah itu menyatakan keadaan kita. Firman Allah itu mau menyucikan kita dengan teguran, dengan nasihat. Maksudnya supaya kita menjadi suci, dan firman Allah ini diisi, dimasukkan di dalam kehidupan kita semua. Jadi jangan kita takut jangan kita menolak teguran Tuhan. Jangan kita menolak nasihat Tuhan. Tapi kalau nasihat dan teguran Tuhan datang kepada kita, tujuannya supaya kita menjadi orang yang disucikan. Terimalah itu. Betapapun dosa kita ini, Tuhan katakan, kalau kita berdosa, dosanya merah atau hitam sekalipun, dengan pemberitaan firman dalam urapan Roh Kudus, itu mau menyucikan kita. Jangan salah paham terhadap firman Allah. Jangan salah paham. Sewaktunya nanti kita akan ditampilkan oleh Tuhan dalam keadaan yang bersinar, bercahaya, dan dengan kekuasaan yang besar. Jadi gereja Tuhan saat nanti akan tampil semacam ini. Gereja Tuhan sudah berisi dengan firman dalam urapan Roh Kudus. Dalam perjanjian lama disebut Urim dan Tumim. Terang dan ketetapan hukuman. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang tersembunyi, saudara-saudaraku. Sehingga nanti dalam saya cerita, saya sampaikan istilah bebas saja. Dalam pergaulan itu nanti orang 2-3 bersama-sama itu tidak ada dosa yang tersembunyi. Dia tahu keadaan si yang di tengah ini. Begitu juga tahu semua apa yang ada di dalam hati. Sebab itu saudara-saudaraku, di saat itu dan apa yang ada di dalam hati ini, semua yang baik, semua yang terang, yang jelek nggak ada, yang gelap itu nggak ada, yang gelap itu sudah disingkirkan. Kalau sekarang dalam hati kita masih menyimpan perkara yang gelap itu, itulah tadi yang saya katakan, nanti dipermalukan. Nanti dipermalukan sebab keadaannya itu akan menjadi jelas. Itulah sebabnya dalam Mazmur pasal 1 disebutkan bahwa orang jahat, dia tidak bisa hidup bersama-sama dengan orang suci. Orang jahat nanti tidak bisa hidup bersama-sama dengan orang suci. Mengapa? Sebab kejahatannya ini akan dinyatakan dan membuat dia malu dan takut, dan dia akan pergi. Dia tidak bisa tahan. Lebih baik dibaca ayat itu, saudaraku. Mazmur pasal 1. Itu sudah kesekian kali dibaca, tapi rasanya tidak ada ruginya untuk membaca berulang-ulang kali. Mazmur pasal 1 ayat 5, ayat 4 sampai ayat 6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya, seperti sekam ditiup angin. Terus sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tidak bisa tahan. Jadi tidak bisa tahan. Begitu
begitu cepatnya, seperti ditiup aja oleh angin, keluar, dia akan pergi. Dia tidak bisa tahan. Dia tidak ada satu kekuatan yang bisa menahan orang berdosa dalam perhimpunan orang-orang suci. Saudara-saudaraku, saatnya itu akan dinyatakan. Sebab itu di hari-hari ini di mana Tuhan mau menyucikan kita. Terima kasih. Kita yang tadinya adalah orang berdosa. Kita adalah orang berdosa. Saya orang berdosa. Setiap yang mengaku orang berdosa, bagi dialah, bagi kitalah saat ini firman Allah mengerjakan kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita, supaya kita bisa bertahan dalam kesatuan tubuh Kristus ini. Sebab satu waktu tidak bisa bertahan, saudaraku, tidak bisa bertahan. Biar kita mau datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku, untuk menjadi satu pribadi yang akan ditampilkan bagikan malaikat yang mempunyai kekuasaan besar dan menjadi terang, membawa terang yang besar. Gereja Tuhan sudah harus tampil bagaikan kaki dian, bagaikan kaki dian, dan saudara-saudaraku, malaikat dan kaki dian yang bercahaya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14. Injil Matius pasal 5 ayat 14. Injil Matius pasal 5 ayat 14. Berita ini sangat sederhana tapi serius sekali. Diperhatikan, perlu diperhatikan. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ya, kamu terang. Ini nanti yang akan menyinari dunia ini. Kamu akan menjadi terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi kalau saudara bandingkan dengan Wahyu 18 itu, malaikat yang menyinari, dikatakan, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaan. Di sini dalam ayat 14 ini kita melihat bagaimana Tuhan mengutamakan, mengemukakan tentang gereja Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Terus, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Jadi betapapun sekarang kita kecilnya hanya bagaikan pelita, tapi kalau pelita ini pelita yang terpasang untuk ditempatkan di tempatnya, dalam istilah-istilah yang selalu saya katakan, mengerti panggilan, mengerti rencana Allah dalam panggilan kita. Kita ini dipanggil oleh Tuhan menjadi percaya ini, tujuannya apa? Bukan tanpa rencana Allah. Kita harus berusaha untuk mengerti rencana Allah. Apa gunanya kita dipanggil oleh Tuhan ini? Bukan dipanggil untuk nganggur, jelas enggak. Dalam Injil Matius 20 dikatakan kita dipanggil untuk bekerja dalam ladang Allah, untuk nanti bersinar, untuk bercahaya. Kecil-kecilnya kita pun bagaikan pelita, tapi kalau kita bersinar, kita bercahaya, kita berguna, dan pelita ini akan semakin hari semakin membesar. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau kita ini pelita yang aktif bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini yang nanti akan dipercayakan oleh Tuhan. Kuasa dan terang ini yang akan memberitakan berita yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Berita kelepasan dari hukuman, tetapi juga berita hukuman untuk orang-orang yang mengeraskan hatinya. Sebabnya sudah saatnya gereja Tuhan ini mempersiapkan diri untuk menjadi terang bagi dunia ini. Jadi kalau saya melihat
surat-surat yang masuk, bagaimana kerinduan orang-orang lewat mendengar khotbah, mendengar firman Allah dalam kaset, membaca majalah, membaca penulisan-penulisan dan sebagainya. Saudara-saudaraku, saya merasa berkewajiban untuk kita melakukan semua ini dengan penuh tanggung jawab. Firman Allah ini perlu disampaikan dengan cepat, waktu yang tinggal sedikit ini. Haleluya. Jadi kalau kita baca Wahyu 18 ayat 1, itu menunjuk kepada kondisi gereja Tuhan yang harus tampil dalam keadaan bercahaya. Sebab malaikat ini adanya di dalam sidang jemaat. Dari rumah Allah, dari surga. Itu akan tampil, saudara-saudaraku. Mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaan. Jadi gereja Tuhan sudah harus tampil dalam dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 ini, gereja Tuhan sudah ditampilkan bagaikan terang dunia nanti. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa menjadi terang dunia ini? Bagaimana gereja Tuhan ini menjadi terang dunia? Ini suatu proses yang harus kita ikuti dengan baik. Ini berbicara tentang gereja Tuhan itu sudah harus mempunyai isi, bagaikan buli-buli. Bagaikan buli-buli yang berisi mana. Itulah firman Allah. Dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini gereja yang punya isi yang benar. Gereja Tuhan yang mempunyai isi yang benar. Mari kita baca ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Terus, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini berita mempelai ini. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Berita mempelai, berita yang menceritakan tentang kemuliaan Kristus. Injil keselamatan dalam Efesus pasal 1, Injil yang menceritakan tentang Yesus yang datang bagaikan korban penebusan dosa manusia. Itu Injil keselamatan namanya. Di batu saya jelaskan itu, di batu ada 2 kali loh batu, 2 kali 2 loh batu. 2 loh batu pertama dipecahkan. 2 loh batu pertama itu bicara tentang Yesus yang datang pertama kali, disalibkan. Untuk apa? Untuk menghancurkan dosa manusia. Bagaikan lembu di zaman Israel itu, lembu yang besar itu, begitu 2 loh batu pecah, lembu emas itu pun turut hancur, dibinasakan. Begitu juga dengan begitu Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa di bumi ini dihapuskan oleh Tuhan. Ini 2 loh batu yang pertama. Tapi saudara-saudaraku, masih Tuhan suruh membuat 2 loh batu yang kedua. 2 loh batu yang kedua yang bertulisan sama dengan 2 loh batu yang pertama. Berbeda. 2 loh batu yang kedua tidak dipecahkan. Waktu Musa turun membawa 2 loh batu ini, dia turun dalam kemuliaan. Mukanya Musa bersinar bercahaya. Saudara catat saja 2 Korintus pasal 3. Saudara baca itu. 2 Korintus pasal 3. Dengan 2 loh batu ini, Musa datang dengan kemuliaan. Ini bicara tentang Yesus yang akan datang kedua kali, bukan untuk dibinasakan,
tetapi dalam kemuliaan. Inilah yang disebut Injil tentang kemuliaan Kristus. Jadi dua macam Injil ini. Pertama, Injil tentang keselamatan. Injil tentang keselamatan ini, itulah Yesus yang disalibkan untuk menghapuskan dosa manusia. Dia bagaikan dua loh batu yang dipecahkan. Tapi Injil tentang kemuliaan Kristus, Injil tentang kemuliaan Kristus, itulah cerita yang Injil yang menceritakan Yesus yang akan datang kembali dalam kemuliaan, tidak untuk disalibkan lagi, tapi datang untuk menjemput orang-orang yang menantikan Dia. Jadi dua berita Injil ini, saudara-saudaraku. Injil di akhir zaman ini, kita menerima Injil tentang kemuliaan Kristus. Injil yang menceritakan Yesus yang akan datang kembali. Saudara-saudaraku, semoga saudara bisa menerima ini. Hati saya sangat penuh untuk bicara tentang ini. Sebab ini kemuliaan yang akan bersinar, akan menyinari bumi ini. Bukan hanya menyinari, tetapi kekuasaannya. Dia berkuasa atas bumi ini nanti. Di sini katakan supaya cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 3 sebelum pasal 4 ini sudah baca di situ. Jadi dua macam Injil ini sebenarnya saya sudah kasih tahu dulu, tapi tidak mengapa saya tunjukkan kembali ayatnya. Efesus pasal 1, Efesus pasal 1 ini Injil tentang kemuliaan Kristus, ya. Maafkan, Injil tentang keselamatan. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dalam Efesus, dalam 2 Korintus 4 ayat 4, Injil tentang kemuliaan Kristus. Kita harus mempunyai Injil ini, saudaraku. Injil yang sepenuh ini tentang keselamatan dan tentang kemuliaan Kristus. Jangan hanya keselamatan. Kita memiliki Injil tentang keselamatan, tapi memiliki Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini satu kesatuan, saudara-saudaraku. Dalam Ibrani pasal yang ke-9, Ibrani pasal 9, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 28. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, ini namanya Injil keselamatan. Hanya satu kali mati untuk mengorbankan diri, menanggung dosa banyak orang. Terus sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, terima kasih. Ini Injil tentang kemuliaan. Mari kita kembali dalam 2 Korintus 4. Tadi ayat 4, sekarang ayat 5. Sekarang ayat 5. Ayat yang kelima. 2 Korintus 4, sekarang ayat kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, ya, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati. Ia membuat
terangnya bercahaya. Dari hati yang menerima firman itu akan timbul terang. Ia membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Terus supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi selama kita berada di bumi ini, harta ini itulah terang ini. Jadi sekarang hati kita ini bagaikan buli-buli ini ditempati oleh apa? Harta kita itu apa? Harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Terus supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Iya, terima kasih. Jadi kalau hati kita ini diisi oleh firman, hati kita ini diisi oleh firman Allah yang disebut dalam ayat-ayat ini, itu akan bercahaya, akan terang. Nomor 1 untuk menyelamatkan kita, agar kita tidak masuk dalam penghukuman yang akan jatuh bersama dengan bumi ini. Dalam Bridgestone hari Selasa, saudara, kita bersama-sama mendengar, jangan mengasihi dunia ini dengan segala isinya, sebab isinya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan hidup jemawa. Ini akan binasa. Tapi orang melakukan kehendak Allah itu kekal selama-lamanya. Jadi saat ini adalah saatnya di mana hati kita harus diisi dengan firman Allah. Dan ini yang tadi saya katakan, mengisi hati dengan firman Allah ini suatu proses. Mari kita ikuti prosesnya ini. Matius 13, ini prosesnya. Matius 13, Injil Matius pasal 13, ini prosesnya. Mengisi hati dengan firman Allah. Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal yang ke-13. Ini ditulis juga dalam Markus pasal 4, Lukas pasal 8. Ini tentang perumpamaan penabur benih. Mari kita membaca ayat yang ke-40 sampai dengan ayat 43. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Iya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Iya, jadi saatnya ada penghukuman sama dengan Wahyu 18 itu. Terus semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Iya, jadi di sana disebut lautan, jelas bukan lautan air, tapi itu lautan api. Dalam ayat-ayat selanjutnya disebutkan itu. Terus di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Perhatikan ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar. Ya, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Iya, terus siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini yang pertama, ini proses pertama. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan itu sudah harus punya berita yang bisa didengar. Gereja Tuhan sudah harus mempunyai berita yang bisa didengar untuk membuat kehidupan itu bisa bersinar, bisa bercahaya. Jadi bukan saatnya kita ini, terutama ini saya bicara buat diri saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, sudah harus merasa bertanggung jawab, tidak asal khotbah, tapi harus memberitakan firman Allah bagaikan benih yang bisa tumbuh untuk dimengerti. Satu firman yang bisa dimengerti oleh umat,
Jadi berita itu bukan dari diri kita, tapi berita merupakan benih, itu harus kita terima dari Tuhan. Sebab dalam 2 Korintus pasal 9, kita ini menerima benih untuk diberitakan, untuk ditaburkan, untuk dihamburkan. Benih untuk dihamburkan, bukan untuk ditahan buat sendiri. Saya mohon selalu bantuan doa dari sidang jemaat supaya Tuhan memberikan kepadaku firman untuk ditaburkan, bukan untuk diri sendiri. Begitu saya menerima ilham dari Tuhan, saya akan sampaikan semuanya kepada sidang jemaat. Saya usahakan tidak ada yang tersimpan untuk diriku, dan kita hamburkan. 2 Korintus pasal 9 itu menghamburkan. Kita membuat kebaktian persekutuan di mana-mana, biayanya besar, bagaikan menghambur, dan memang harusnya demikian. Kita menghamburkan, tidak pilih-pilih, kita hamburkan. Sebab itu proses pertama untuk mendapatkan nanti tubuh Kristus yang bisa bersinar, bisa bercahaya. Saudara-saudaraku, firman Allah itu harus dihamburkan. Begitu banyak uang yang kita hamburkan untuk bersama dapat menghamburkan benih firman Allah ini kemana-mana, lewat majalah, lewat tape, lewat apa saja, saudara-saudaraku. Dan yang terakhir ini kita masih dalam persiapan untuk lebih jauh menjangkau dunia ini. Sebab sinar ini harus menguasai bumi ini. Saat ini kalau kita masih belum mau bercahaya, akan ketinggalan, saudara-saudaraku. Dan jangan mau ketinggalan sementara ada berita ini. Firman ini akan menghasilkan satu kehidupan yang nanti bercahaya bagaikan matahari. Tapi mulainya dari mana? Dari pemberitaan. Benih yang ditaburkan tumbuh, saudara-saudaraku, menjadi suatu kebenaran, bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi di sini, saudaraku, proses pertama, firman Allah ini harus kita mendengar dengan baik sampai pengertian kita benar, untuk menjadi percaya kepada Tuhan sampai di dalam hati, menjadi sangat percaya kepada Tuhan sampai di dalam hati kita. Dan cahaya ini, terang ini harus disimpan di hati. Sinar ini harus disimpan di hati, itu kekuatan, sebab akan tampil dengan baik dengan kemuliaan yang bersinar maupun dengan kekuatan yang prima. Dalam 2 Korintus 4 itu, saudara-saudaraku, kekuatan itu prima. Anak-anak Tuhan harus tampil nanti dalam kekuatan yang prima. Kalau tidak, akan menjadi hanyut juga, sebab tidak tahan. Sebab itu di sini, bagaimana kita bisa mendengar dengan setia, dengan baik akan firman Allah. Dalam Lukas 8 ayat 18, di sana Tuhan Yesus jelaskan lebih jelas. Mari tolong baca Lukas 8 ayat 18, bagaimana kita harus mendengar firman Allah. Tolong baca. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Bagaimana kamu perhatikan, bagaimana cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Ya. Juga apa yang dia anggap ada padanya. Kita ini jangan sampai kosong, itu nomor satu. Kedua, jangan sampai diisi dengan perkara lain, tetapi biarlah firman Allah memenuhi kehidupan kita sekalian. Kalau mulai sekarang kita setia dalam mengisi hati dengan firman Allah,
di waktu yang jahat, di waktu yang begitu sulit, kita sudah dikuatkan oleh firman itu. Saat itu bukan punya kekuatan lagi, bukan kekuatan kita sendiri lagi untuk bagaimana bisa mendapat firman, bukan lagi. Kekuatan firman yang ada di dalam hati kita untuk mendorong kita merindukan firman. Kalau hati kosong, banyak kali tidak ada kemampuan untuk mendekati Tuhan. Sebab itu orang yang hatinya kosong makin hari makin jauh dari Tuhan. Dia bagaikan lalang, bagaikan buah ilalang yang ditiup oleh angin dan dia pergi. Tapi kalau orang yang hatinya diisi dengan firman, dia mempunyai kekuatan dari Allah untuk selalu membaharui kekuatan. Jadi ini nomor satu. Bagaimana kita mendengar firman Allah dengan baik, mengerti sampai percaya pada firman. Itu mendengar dengan baik. Saya ulangi, itu proses pertama. Mendengar firman Allah, mengerti dengan akal ini tentunya, dan menjadi percaya di dalam hati. Itu proses pertama untuk sampai bercahaya. Orang percaya firman Allah itu dia punya hidup sudah bercahaya, sudah bersinar, punya sinar. Kita mengerti firman Allah aja kita sudah merasakan kekuatan. Mendengar dengan baik kita sudah rasakan kekuatan. Apalagi sampai percaya pada firman Allah itu, kita mempunyai kekuatan dan sinar kemuliaan. Saya bicara ini atas dasar firman. Dengan dasar ini saya berani berbicara. Kalau tidak ada ayat tertulis saya tidak berani berbicara. Tapi karena ini ada tertulis, saya sangat percaya dan mengalami ini, saudara-saudaraku. Kalau kita mendengar dengan baik, membaca firman Allah dengan baik, kita mengerti firman, kita sudah merasakan kekuatan. Apalagi kalau kita percaya firman Allah itu, sinar itu menjadi keluar untuk bercahaya bagi sesama orang juga. Kalau saya tidak mengerti firman, bagaimana saya bisa menerangkan firman? Tidak bisa bersinar, tidak bisa bercahaya. Rasul Paulus juga mengatakan, biar kamu mengetahui sejauh mana pengertianku akan firman Allah. Ini sinar, ini cahaya. Yang kedua, proses yang kedua, Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Ini proses yang kedua. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Tolong dibaca. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ayat 3 ini, orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ini sinar kehidupan yang bercahaya. Disebut orang bijaksana. Bijaksana ini sudah lebih jauh. Dia bukan hanya untuk dirinya di dalam hati, tetapi sekarang dia sudah bisa memimpin, menuntun orang. Sudah bisa menuntun orang bagaikan bintang-bintang. Ini adalah orang yang melakukan firman, praktik firman. Kebijaksanaan itu adalah praktik dari firman. Jadi sudah melakukan firman, bukan hanya membaca, mendengar, mengerti dan percaya. Itu masih di dalam hati ini. Tetapi kalau bijaksana itu sudah keluar, sudah buat orang-orang juga. Dia dikedepankan, dia memimpin orang-orang, memimpin orang kepada kebenaran. Ini bijaksana, melakukan firman.
Ini proses yang kedua, melakukan firman dengan baik. Jadi pertama mendengar firman dengan baik, mengerti dan percaya. Kemudian melakukan firman dengan baik. Dasarnya dari percaya itu. Dari percaya firman, dia bisa melakukan firman dengan baik. Dari mengerti firman, dia melakukan firman dengan baik. Tidak mungkin melakukan firman dengan baik kalau dia tidak mengerti firman. Kalau dia tidak percaya firman, tidak mungkin melakukan firman itu dengan baik. Langkah kedua ini bijaksana, mengerti dan percaya firman untuk dilakukan. Melakukan ini yang kedua, itu bijaksana namanya. Dia juga akan bercahaya. Dia lebih bercahaya bagaikan cakrawala. Orang melakukan firman Allah itu yang bijaksana. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 5 dan 6. Ulangan 4, 5 dan 6. Ulangan pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ulangan pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Ya, ini Musa mengatakan, ingat perkataan ingat itu bukan hanya dengan akal ini mengerti, tetapi dengan hati. Bahasa Inggrisnya apa ingat? Tolong bahasa Inggrisnya. Menghafal bahasa Inggrisnya apa? Menghafal, learn by heart kalau tidak salah. Betul? Ucapannya betul. Jadi belajar dengan hati ini tuh terjemahan bodoh-bodohnya. Jadi mengerti bukan hanya dengan akal. Mengingat itu sama dengan belajar dengan hati sampai dia bisa lupa. Itu mengerti, menghafal. Saudara-saudaraku, learn by heart. Ini hebat bahasa Inggrisnya. Tapi baru kali ini. Nanti besok nggak tahu lagi. Ya begitu. Ini ingatlah, ulangi ayat yang kelima itu. Ingatlah. Ya, ingatlah. Aku telah hafalkan. Ingatlah, hafalkan. Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Ya. Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, terus supaya kamu melakukan, kalau ingatnya baik, hafalnya baik, kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ya, terus lakukanlah itu dengan setia. Lakukan itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu. Itu kebijaksanaanmu. Terus dan akal budimu. Bijaksana dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata. Terus memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Terima kasih. Ini bangsa yang besar akan ditampilkan oleh Tuhan. Mereka ingat, mereka menghafalkan, mengerti dengan akal, dengan hatinya, tidak mungkin melupakannya. Dan kemudian mereka melakukan dengan setia. Itu prosesnya. Melakukan dengan setia. Mendengarkan dengan baik, melakukan dengan setia. Itu bijaksana. Puji Tuhan. Itu suatu proses bercahaya. Orang-orang kan, oh ini bangsa yang bijaksana, bangsa yang berakal budi. Sebab di dalam hatinya firman Allah sudah sangat aktif. Yang ketiga, ini proses yang ketiga. Ini proses yang ketiga. Mari kita membaca dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Ini prosesnya yang ketiga. Jadi mendengar dengan baik, melakukan dengan setia,
Jadi melakukan firman Allah itu dengan setia. Melakukan dengan setia. Bukan cuma sekali dua kali, tapi setia sampai selama-lamanya. Itulah yang nanti akan ditampilkan. Itulah yang akan menang anak-anak Tuhan yang setia. Melakukan firman Tuhan dengan setia. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Kita membaca ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Ya, terima kasih. Ini kejadiannya di atas gunung ya. Mereka melihat suatu kejadian di atas gunung, Yesus berdoa kemudian berubah mukanya. Mereka memperhatikan itu. Kemudian mereka bukan hanya mengetahui, bukan hanya mengerti, tetapi menjadi sangat yakin bahwa apa yang ditunjukkan di atas bukit itu sesuatu kejadian yang nanti akan terjadi lagi lebih besar, yaitu waktu Yesus datang sebagai Raja. Jadi dulu mereka lihat di atas bukit itu seperti suatu kejadian. Memang itu suatu kejadian, dan dia perhatikan. Kemudian Tuhan berikan hikmat untuk mengetahui bahwa apa yang mereka lihat itu adalah sesuatu kejadian bagaimana Yesus nanti akan datang sebagai Raja. Itu datang kedua kali sebagai Raja, sebagai mempelai laki-laki dalam Wahyu 19 itu. Nanti akan dijelaskan. Jadi ini diperhatikan oleh murid-murid ini, oleh Petrus. Salah seorang dari 3 orang ini adalah Petrus. Dia melihat dan dia kemudian sangat memperhatikan, sehingga dia mempunyai suatu pandangan nubuat bahwa yang dia lihat ini bukan berhenti sekarang. Bukan hanya untuk sekarang, tetapi sampai nanti Yesus datang kembali. Sudah lihat bagaimana Tuhan mengerjakan kita dengan firman-Nya. Kalau Tuhan menyembuhkan kita, coba perhatikan apa yang Tuhan kerjakan saat kita disembuhkan itu. Apa hanya cukup kita disembuhkan lalu habis sembuh lupa? Banyak orang terjadi begitu. Waktu dia sakit minta didoakan, dia sembuh, sesudah sembuh lupa, malah gunakan kesehatan itu tidak untuk melayani Tuhan, melayani dan pergi kemana-mana. Sekalipun memang kita punya kebebasan, tetapi kita tidak akan sampai nanti pada proses bersinar bercahaya yang menjangkau seluruh permukaan bumi ini. Petrus dia perhatikan itu. Sekarang dia lihat Yesus bersinar sekitar mereka di situ. Tetapi sinar ini menubuatkan tentang sinar lebih besar yang mereka akan alami nanti di akhir zaman. Dia perhatikan waktu Yesus datang. Ini dia sebutkan. Coba ayat 19. Jadi lihat coba bagaimana saudara diberkati oleh Tuhan. Sudah ditolong oleh Tuhan. Sesudah ditolong oleh Tuhan bagaimana? Apa ditolong oleh Tuhan, sesudah ditolong oleh Tuhan lupa Tuhan seperti Firaun? Atau sesudah ditolong menjadi setia, melakukan firman setia sampai Tuhan datang? Ini perhatian kita sekarang. Dulu kita susah kemudian ditolong oleh Tuhan. Bagaimana perhatian kita sekarang? Banyak kali kita seperti Firaun. Waktu susah kita berseru, sesudah ditolong kita lupa Tuhan lagi. Kembali. Itu nanti akan jadi keras hati. Saya akan tunjukkan ayatnya nanti ini. Akan jadi keras hati. Waktu susah berseru, memang Tuhan tolong. Tuhan juga tolong Firaun. Tapi sesudah ditolong Firaun jadi keras hati lagi. Ayatnya begitu disebut, keras hati lagi. Akhirnya satu waktu dia benar-benar dibuang. Jangan menjadi begitu.
sesudah kita mengerti firman Allah, sesudah kita melakukan firman Allah dengan setia, setialah memperhatikan sampai Tuhan datang. Memperhatikan sampai Tuhan datang. Pertolongan Tuhan, ajaran Tuhan, mungkin cambuknya Tuhan, kita perhatikan. Setia memperhatikan, setia memperhatikan sampai Tuhan datang. Mari ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Garis bawahi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Saya ambil dari ayat ini, istilah ini. Jadi memperhatikannya terus sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, terus sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Iya, terima kasih. Ini artinya memperhatikan sampai Tuhan datang kembali. Fajar menyingsing, itu hari kedatangan Tuhan. Sampai fajar, setia memperhatikan sampai Tuhan datang. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita sekarang, jangan lupa, banyak anak-anak Tuhan jatuh kembali. Sebab apa? Sebab tidak sampai di sini. Waktu dia mendengar firman Allah, dia mengerti, dia percaya, Tuhan tolong. Tetapi tidak lanjut pada proses berikutnya. Untuk melakukan firman Allah setia. Sudah melakukan firman Allah setia, tetapi kesetiaan tidak sampai pada Yesus datang. Setia sampai Tuhan datang. Jadi mendengar firman Allah dengan baik, saudara-saudaraku, melakukan firman Allah setia dan memperhatikan sampai Tuhan datang kembali. Inilah orang yang bercahaya. Inilah orang yang bercahaya, yang bisa menyinari bumi ini, saudara, yang dipercayakan oleh Tuhan. Berita yang sangat penting, berita keselamatan untuk umat Tuhan, tapi penghukuman untuk Babel yang besar ini. Kalau saudara ingat bagaimana orang yang semacam ini, Tuhan katakan, apa yang kamu hukumkan, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas juga di bumi. Ini orang-orang ini yang diberi kekuasaan ini. Orang-orang semacam ini dalam Matius pasal 16 disebutkan ini. Sebab itu biar kita perhatikan ini, saudara-saudaraku. Mendengar firman Allah dengan baik, jangan sepintas lalu. Dengan baik membaca firman Allah, setia, tekun, teratur. Saudara-saudaraku, bagaikan roti yang disusun rapi di atas meja. Begitu kita mendengarkan firman Allah setia. Waktu saya mau menjadi gembala di sini, kurang lebih beberapa bulan sebelumnya, gembala yang tadinya menggembalakan di sini berpesan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah dalam sistem penggembalaan yang pada waktu itu memang belum disampaikan. Rasanya dia belum sempat sampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Sebab kurang lebih hanya 2 atau 3 minggu sesudah itu dia meninggal. Waktu itu saya bertemu dengan dia di Medan. Dia ngomong, dia bicara tentang ini. Sebab mengajar jemaat bukan hanya mendengar firman untuk mengerti, tetapi untuk bisa melakukan dengan setia. Bukan hanya setia, tetapi setia memperhatikan sampai Tuhan datang. Itu sistemnya, saudara-saudaraku. Sebab gereja Tuhan akan ditampilkan dalam keadaan bersinar dan bercahaya. Di sini memperhatikan firman sampai fajar menyingsing, sampai fajar menyingsing dan bintang timur, itulah Yesus Kristus, terbit di dalam hatimu. Jadi setia sampai kita menerima Kristus bercahaya dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini ayat 1. Wahyu pasal 18 ayat 1. Malaikat utusan Tuhan
utusan Tuhan yang bersinar, bercahaya, begitu jelas, begitu terang. Ini harus kita miliki itu, saudaraku. Jemaat ini dibimbing oleh Tuhan dalam sistem penggembalaan. Tahun yang ke-10 saya menggembalakan di sini, dan oleh kemurahan Tuhan, saudara-saudaraku, rantaian firman Allah ini terus berkelanjutan. Saya mohon supaya jangan ada yang bosan dengan pemberitaan firman sistem penggembalaan. Tidak comot ini, comot itu, tidak. Tapi selama ini kaitan firman Allah. Seingat saya begitu pertama saya masuk di tempat ini, saya sudah mulaikan dengan urutan firman Allah sampai hari ini. Saya masih ingat, saudaraku, urutan-urutan dari firman Allah, dari khotbah saya mulai dari pertama kali sampai pada hari ini. Sebab apa? Bukan karena daya ingatan saya kuat, tapi sistem ini yang Tuhan memberikan kita suatu kemampuan untuk sampai satu waktu bercahaya menerangi dunia ini. Jadi ini wadah buli-buli yang diisi dengan firman. Itulah yang akan bercahaya disebut. Jadi dari urutan khotbah pertama tadi sudah lihat, ini urutan untuk tampil bagaikan pribadi yang bersinar bercahaya, menerangi bumi dengan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri kami. Rasul Paulus katakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Kristus. Terang ini ada di dalam hati kami. Mari kita lanjutkan sedikit. Saya akan menunjukkan Wahyu pasal 18 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ayat 2, ya ayat 2 saja ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, Iya, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Iya. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Iya. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung dan yang najis dan yang dibenci. Iya, terima kasih. Inilah kehidupan orang-orang. Inilah kehidupan orang-orang yang tidak masuk dalam proses firman. Perhatikan. Ini orang yang tidak masuk dalam proses firman. Pada hari Minggu, hari Selasa, saya sudah berbicara tentang itu. Sekarang saya simpulkan. Inilah orang-orang yang tidak masuk dalam proses firman tadi. Yaitu orang yang tidak mendengar dengan baik. Tidak mendengar dengan baik. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan dengan setia. Orang yang tidak setia memperhatikan firman Tuhan sampai Tuhan datang. Bersarangnya tempat kediaman roh jahat, disebutkan tempat kediaman roh jahat. Kedua, tempat bersembunyinya roh najis. Roh najis ini suka bersembunyi. Orang sudah lakukan kenajisan, wah dia bersembunyinya bukan main. Ini roh yang suka bersembunyi, menyangkal dan sebagainya. Ini persembunyian. Inilah tempatnya bersembunyi burung najis dan yang dibenci, mempunyai kebencian di dalamnya. Ini orang-orang ini. Jadi sekarang saudara, kehidupan kita sudah satu pilihan saja. Mendengar firman Allah dengan baik, melakukan dengan setia, dan memperhatikan setia sampai Tuhan datang. Ini pilihan. Kalau tidak memilih ini, akan menjadi tempat manusia itu, hati manusia itu akan menjadi sarangnya, menjadi kediaman roh jahat. Disebut dalam ayat yang kedua itu. Dia akan menjadi tempat kediaman roh jahat. Kejahatan-kejahatan terus bertambah. Dia akan menjadi tempat bersembunyi semua roh najis. Semua roh najis, tidak ada lagi roh najis yang ada di situ. Semua roh najis.
Dia akan menjadi tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Kalau sudah demikian, saudara-saudaraku, penghukuman Allah itu sudah menjadi bahagianya. Itu sebabnya saya tidak menyuruh memilih yang lain-lain. Satu pilihan ini. Dengarkan firman Allah dengan baik, melakukan dengan setia, memperhatikan firman Allah, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, setia sampai Tuhan datang kembali. Waktu saudara-saudara ditahbiskan menjadi imam-imam dalam penumpangan tangan, saya ingat dalam doaku kepada Tuhan untuk saudara-saudara, Tuhan mengangkat kita menjadi imam-imam untuk melayani Tuhan setia sampai Tuhan datang dalam kemuliaannya, mengangkat kita bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Ini doa gembala yang sudah dinaikkan saat penumpangan tangan dan sampai sekarang. Doa ini selalu dinaikkan di hadapan Tuhan supaya kita setia. Itu sebabnya kalau ada yang tidak setia, kalau ada yang tidak setia dalam pelayanan, tidak setia dalam ibadah, saudara-saudaraku, saya sebagai gembala merasa berduka cita. Tapi Tuhan melihat dari surga bagaimana begitu kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan untuk hidup dipakai oleh Tuhan untuk mempunyai kekuasaan dan kemuliaan Tuhan, menjadi terang oleh kemuliaannya. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Sebab itu saudaraku, Tuhan membagikan buat kita sekalian hanya sejauh mana kita bisa memiliki. Berdoalah sungguh-sungguh. Saya juga berdoa untukku sendiri dan untuk saudara-saudara sidang jemaat, sebab berkat ini sangat besar untuk kita sekalian. Ayat-ayat berikutnya akan dijelaskan pada kesempatan berikut. Setialah dalam penggembalaan di mana saudara berada, digembalakan. Setialah dalam penggembalaan, ya. Setia dalam penggembalaan. Untuk bisa setia sampai Tuhan datang dalam penggembalaan, saudara-saudaraku, itu kesetiaan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci tampil ke depan. (203) Nyanyian rohani. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ku
sungguh-sungguh. Haleluya. Dari atas dengan perlahan-lahan. Ulangi dari atas dengan Angkat tanganmu. Haleluya. Saya akan naikkan doa. Saya mohon dukungan doa dari sidang jemaat. Hanya satu kita mohon, supaya kita mengerti firman Allah, untuk lanjut dalam proses berikutnya sampai setia. Haleluya. Kekuatan untuk melakukan firman Allah. Haleluya. Haleluya. Berharap sampai Tuhan datang. Ulangi dari atas. Kata-kata ini sangat jelas. Dari atas. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersama seluruh sidang jemaat ini menaikkan permohonan ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ajarkan kami firman-Mu. Ajarkan kami mengerti firman-Mu. Lewat kami mendengar Tuhan. Ajarkan kami setia melakukan sampai Engkau datang. Haleluya. Memperhatikan firman-Mu. Haleluya. Supaya kehidupan kami bukan kehidupan yang ditimpa oleh kegelapan, percobaan demi percobaan, tapi kehidupan kami kehidupan yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, dengan kemampuan, kekuatan, kekuasaan untuk mengalahkan segala percobaan, ya Tuhan. Haleluya. 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 Angkat tangan dengan ajarku mengerti. Karuniakan kepada kami apa yang kami mohon ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya apa yang kami mohon ini suatu kehidupan kekal bersama Engkau. Haleluya. Tolong kami sidang jemaat ini. Ampuni kekurangan kami dan kesalahan, bahkan dosa kami di masa lalu, Tuhan. Haleluya. Supaya firman-Mu berada dalam hati kami, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menggunakan tubuh dan darah-Mu, firman yang sudah menjadi daging, bukti dari kehidupan yang mendengar dan melakukan firman-Mu dengan tidak salah, Tuhan. Kami nanti akan mengulurkan tangan kami, mengambil tubuh dan darah-Mu. Kami akan makan, kami akan minum, supaya tubuh dan darah-Mu menjadi tubuh dan darah yang mengalir di dalam kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, sembahlah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ajar kami firman-Mu, Tuhan. Ajar kami mengerti dan percaya. Bimbing kami dalam kami melakukan dengan setia akan firman-Mu, dan memperhatikan sampai Engkau datang kembali. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbalawasa kalawasa, ya Rabbatori alawasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Permohonan ini, oh Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Biar Engkau mendengarkan permohonan sidang jemaat ini. Kami bersatu hati sudah menaikkan doa ini. Kami percaya Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Lebih dari itu Tuhan, kami merindu untuk menggunakan tubuh dan darah-Mu, perjamuan suci yang disiapkan bagi kami. Kami akan makan dan minum. Layakkan kami menerima berkat dari perjamuan suci ini. Jauhkan kami dari segala kutukan dan hukuman yang akan jatuh atas Babel ini ya Tuhan. Tapi peliharakanlah sidang jemaat untuk tumbuh menjadi Yerusalem baru, tubuh Engkau yang Engkau sempurnakan dan muliakan. Haleluya, untuk layak menerima Engkau sebagai kepala dalam hidup kami, menjadi mempelai laki-laki dari surga. Terima kasih Bapa. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Allah Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita melakukan nyanyian ini dengan memegang tubuh dan darah Kristus. Kita menaikkan doa ini dalam nyanyian ini. Ajarku mengerti segala rencana. Kehendakku jadi, tapi kehendak-Mu jadilah. Inilah doanya Tuhan. Dalam kesatuan persekutuan doa bersama Tuhan, kita angkat tubuhnya. Kita ingat bagaimana di Taman Getsemani doa ini dinaikkan. Bukan kehendakku jadi, tapi kehendak-Mu jadi. Kita menjadi selamat sekarang ini. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Angkatlah cawan. Bagaimanapun dosamu, haleluya, bagaimanapun pelanggaran, selama darah ini masih dapat kita temukan, Tuhan masih berkuasa untuk menolong kita. Haleluya. Tinggikan korban Kristus. Selama kita masih bisa mendengar firman, masih ada harapan untuk ditolong oleh Tuhan. Jangan putus asa. Jangan ada yang putus asa. Firman masih diperdengarkan. Entah masih berapa kali, tetapi yang pasti malam ini kita mendengar firman Allah. Malam ini malam penyelamatan. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, haleluya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Dengan angkat tangan kemenangan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Percobaan ditolong oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Nikah kita akan ditolong oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau di dalam nikah kita memuliakan Dia. Apa yang kita tidak mengerti itu Tuhan lakukan secara ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Pekerjaan, usaha, ibadah, pelayanan kita
Tuhan kerjakan secara ajaib untuk menolong umatnya sebelum penghukuman datang. Percaya kepada Dia. Haleluya. Malam ini malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Seluruh sidang jemaat ini Engkau gembala agung kami, menggembalakan kami, membawa kami kepada pusat kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya penebusan Engkau kerjakan dalam kami. Proses untuk sampai menjadi mulia bersama Dikau pun sedang berlaku bagi kami sekalian. Hanya berikan kami pengertian ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saudara akan